Shalom Bapak Ibu BBI saudara semuanya. Di nama Tuhan, tiba saja kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Ibu dan Bapak untuk menyanyikan diri. Kita sama-sama
sudah Ibu? Masih tetap bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Keharapan Kita. Bersama
Bapa menjadi hasil doa yang harus di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Yang bertugas saya persilahkan, kita iringi dengan kasih mengulas segalanya. Sekalipun kita mampu seribu bahasa atau punya iman yang tidak berguna, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia belaka.
Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Beri kami semua hati seorang hamba, hati seorang murid yang tunduk dan taat akan firman Tuhan. Segala kuasa setan iblis yang mau menjerit dan merampas firman dari kami semua, kami bersatu hati, kami katakan hancurkan kuasanya. Kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka di dalam Markus pasal 9. Markus pasal yang ke-9 ayat 21. Oh maaf ya, Markus pasal 5, salah saya. Markus pasal 5. Judul firman pada sore hari ini yaitu iman yang benar. Kita baca Markus pasal 5 ayat yang ke-21. Judul perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita baca dari ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau, datanglah salah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Ayat yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Terus ayat yang ke-25. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, sebab katanya, "Asal aku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Puji Tuhan. Mungkin pembacaan Alkitab ini ada yang agak berbeda ya, karena saya memakai Alkitab terjemahan edisi baru yang kedua. Jadi ada beberapa kata-kata yang berubah tapi artinya sama. Jadi ini keluaran kitab edisi yang kedua. Nah, firman Tuhan saat ini yang akan saya sampaikan yaitu saya fokus ke perempuan yang mengalami sakit pendarahan ya. Di sini kita lihat bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini dia 12 tahun mengalami pendarahan. Nah, kenapa saya mengajak kita membaca dari ayat yang ke-21
Yesus bertemu dengan perempuan yang sakit pendarahan ini dalam perjalanan menuju ke rumah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, mungkin di sini ada yang pernah mengalami sakit pendarahan. Bagaimana sakit pendarahan itu? Mungkin ada yang tahu. Ya, saya pernah mengalami ya. Waktu itu sebelum saya punya anak saya yang ketiga, saya mengalami pendarahan. Setelah diperiksa ke dokter itu karena karena hormon katanya. Nah, kurang lebihnya saya tahulah rasanya pendarahan. Ya, cuman saya mengalami pendarahan itu hanya 3 minggu, hampir 1 bulan, dan itu sangat menyiksa, sangat mengganggu. Jadi saya merasa sangat tidak enak, mata ini berat. Kita bandingkan dengan ibu yang 12 tahun ini mengalami pendarahan, itu luar biasa, apalagi di zaman dulu. Sekarang aja kita kalau berapa bulan aja kita sudah harus transfusi darah. Kalau yang ibu ini bagaimana? Dia yang mengalami 12 tahun itu pasti banyak yang dilewatinya sampai dia putus asa ya. Di sini dia bukan tidak berusaha, dia berusaha ke tabib, dia berusaha untuk berobat. Di sini kita lihat ya ayat yang ke-25 ya, dia berusaha untuk berobat. Ayat yang ke-26, tetapi tidak ada faedahnya sama sekali, malahan sakitnya bertambah parah. Mungkin kalau kita bandingkan sekarang bisa dibilang vonis macam-macam. Ada yang bilang kanker rahim, ada yang bilang kista, ada yang bilang bio. Mungkin vonis dari dokter kalau ada yang pendarahan, karena ini sifatnya di dalam reproduksi wanita. Nah, jadi kita lihat bagaimana wanita ini berusaha untuk memperoleh kesembuhan. Jadi dia tidak putus asa. Kita lihat orang yang sakit pendarahan itu pada zaman Israel itu seperti apa ya vonis masyarakat. Kita buka di dalam Imamat pasal 15 ya. Imamat pasal 15 ayat yang ke-25. Imamat pasal 15 ayat yang ke-25. Apabila seorang perempuan selama berhari-hari mengeluarkan lelehan darah yang bukan pada waktu haid, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama daripada waktu haidnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu najis seperti pada hari-hari haidnya. Nah, kita lihat bahwa di zaman ini ya, di zaman perempuan yang pendarahan ini, dia hidup, mereka masih berada di bawah hukum Taurat. Jadi kalau sampai orang tahu dia sakit pendarahan, maka dia akan dianggap najis. Dia tidak, kalau bahasa Pangkalan, tidak dileken sama orang-orang sekitarnya, seperti kena kutuk, najis, jangan dekat-dekat ya. Tetapi perempuan ini, karena Yesus itu masih hidup sebagai manusia, jadi kalau sekarang Tuhan Yesus kan Maha Kuasa ya, kita mau bertemu Tuhan cukup berdoa. Tapi wanita ini untuk bertemu Yesus dia harus menunggu 12 tahun lamanya ya. 12 tahun lamanya, dan ketika dia lihat Yesus, dia tahu tentang kabar-kabar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, dan dia juga dengar banyak orang yang sembuh. Jadi apa yang dilakukannya? Ibu ini berkata, aku tidak perlu minta Tuhan sembuhkan aku, Yesus sembuhkan aku, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu kata perempuan ini ya, di dalam ayat 25 sampai 29 ya, di situ dikatakan asal ku pegang saja, aku sentuh saja jubahnya, aku sembuh. Dan ketika wanita itu menyentuh jubah Yesus, seketika dia merasa dia langsung sembuh. Nah, itu masalahnya dengan kita sekarang ya. Kadang-kadang kalau kita mendapat kesembuhan, kita perlu bukti dari Tuhan. Apa sih kalau kita sembuh? Tapi wanita ini cuma menyentuh, tiba-tiba dia merasa, oh aku sembuh, aku merasa sehat. Itu berarti berbicara tentang iman dia, kesungguhan dia ketika dia mengharapkan kesembuhan
akan lihat mau ke depan sulit ya. Nah, tapi perempuan ini dia tidak memperdulikan tantangannya. Pokoknya dia terus maju sampai dia dapat kesembuhan. Dia menjamah jubah Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus tahu jubahnya dia pegang. Dia merasa ada yang keluar dari dia. Dia bertanya, siapa yang sudah menyentuh jubahku? Perempuan ini ketakutan. Dia takut kalau dia dimarahin. Dia takut kalau orang tahu dia sakit apa. Tapi bagaimana sikap wanita ini? Ya, dia punya karakter yang jujur ya. Kita lihat di ayat yang ke-30 sampai ke-31. Ayat 33 ya. Di situ dikatakan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan sujud dia di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan katanya, dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi wanita ini jujur. Jadi salah satu kita untuk memperoleh kesembuhan dan berkat Tuhan, yang pertama seperti wanita ini, jangan putus asa, jangan menyerah, terus kejar. Tuhan Yesus sanggup menolong, terus kejar. Walaupun banyak rintangan, terus kejar sampai bisa menemui Yesus. Dan ketika menemui Yesus sudah sembuh, masih ada tantangannya. Karakternya yaitu kita harus jujur supaya kesembuhan itu tidak saat itu juga. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-34 ya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Itu berbicara kok. Tuhan katakan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Berarti sembuh total. Enggak nanti sembuh, nanti kambuh. Enggak nanti sembuh, nanti kambuh. Nah, jadi ini yang dilihat adalah iman dari wanita ini. Dan saya ingin mengajak kita membaca di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi kalau mungkin saat ini kita punya pergumulan dan doa kita perlu dijawab, terus berdoa sampai kita bisa menghampiri tahta anugerah. Jadi untuk memperoleh jawaban doa itu tidak instan. Tuhan mau melihat prosesnya, proses kita, bagaimana kita mengiring Tuhan, setiakah kita, atau ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, kita lalu berbalik dari jalan kita yang sebelumnya ikut Yesus, kita menyimpang, kita cari jalan keluar dari yang lain. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari firman Tuhan sore ini yaitu, yang pertama, Yesus itu sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menolong kita, apapun masalah kita, Yesus sanggup. Jadi jangan khawatir, Yesus itu bisa menolong kita. Yang kedua, pentingnya iman untuk menerima jawaban doa. Kita harus punya iman yang teguh, iman yang kuat supaya doa kita dijawab Tuhan. Ya, jangan karena halangan sedikit lalu kita putus asa dan berhenti. Yang ketiga, semua orang punya masalah. Cuman kita punya cara yang berbeda untuk menyelesaikan. Ada banyak orang walaupun sudah tahu Tuhan Yesus sanggup menolong, tapi malah pergi ke dukun, malah pergi minta nasihat dari orang-orang di luar Tuhan. Tapi wanita yang sakit perdarahan ini, dia memilih pilihan yang tepat. Pokoknya dia cari Yesus sampai ketemu. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Saya serahkan kepada Ketua WPI. Puji Tuhan, firman pada sore ini boleh menguatkan kita sebagai ibu-ibu ya, untuk kita tetap beriman kepada Tuhan, untuk kita tetap percaya selalu kepada Tuhan, supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, untuk
ibadah nanti mohon sebentar jangan pulang dulu. Ada beberapa hal yang kami pengurus dan Bapak Gembala mau sampaikan. Terima kasih. Untuk doa tutup saya ya. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami juga percaya Tuhan mengasihi kami sekalian dengan kasih yang sempurna. Kami juga bersyukur Bapa, Kau telah berbicara dari hati ke hati untuk kami sekalian. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan sore hari ini terpatri di dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini. Kami juga percaya Tuhan memberkati seluruh WB yang hadir dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus menuntun WB yang sedikit ini, sehingga mereka dapat memancarkan sinar kemuliaan Allah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau terus memelihara, melindungi dan memberkati WB yang ada dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sekali lagi Tuhan memimpin kami sekalian dalam kami berpisah satu dengan yang lain. Dan Tuhan menyertai kami semua sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Sidang WB yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua.